Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rizky. Pagi Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dengan saya Bu Endah di Dengar Cerita Mereka with Bu Endah. Pagi hari ini saya ditemani oleh Mas Rizky Hidayat, yaitu kelas 10 TMA ya Rizky ya. Boleh diperkenalan dulu dengan teman-teman yang lainnya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat. Saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Asal asli saya yaitu dari Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Jatilawang. Di sini saya kelas 10 di Teknik Mesin A. Dan insya Allah 1 bulan ke depan saya akan naik ke kelas 11. Jadi mohon doanya teman-teman. Oke, terima kasih Rizky. Jadi di Dengar Cerita Mereka with Bu Endah ini adalah mengangkat tentang kisah-kisah siswa yang menginspirasi tentunya ya, karena background atau keluarga mereka yang kurang mendukung, tetapi siswanya ini mampu merespon atau mampu menunjukkan bahwasanya di dalam keadaan yang sulit itu bukan akhir dari segalanya ya. Jadi walaupun dengan kondisi keluarga yang sulit, tetapi siswa tersebut mampu membuat menjadikan itu sebagai bahan motivasi supaya siswa tersebut maju. Dan semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya Mas ya. Oke, baik Rizky, jadi kamu sudah kenalan ya Rizky ya. Mungkin kamu bisa ceritakan kondisi keluarga kamu seperti apa Rizky? Untuk kondisi saat ini keluarga saya kalau bisa diceritakan itu kalau dibilang saya dengan Mbak baik, cuman kalau dibilang yang utuh seperti mungkin lengkap ada ayah ibu itu saat ini ya, karena kebetulan saya sejak umur 2 tahun setengah saya sudah jauh dari orang tua saya dititipkan ke nenek saya. Jadi untuk saat ini kalau dibilang lengkap belum, tapi kalau semisal baik, alhamdulillah baik jika saya dengan nenek saya. Berarti kamu dititipkan ke nenek itu sejak umur 2 tahun? Ya betul. Oke, oleh ibu? Oleh ibu. Kalau bapak? Kalau ayah sendiri, saya dari kecil belum tahu ayah saya. Kamu belum tahu ayah kamu Belum di mana, jadi kamu dari kecil dititipkan. Ibu kamu kalau betul kemana berarti? Kalau ibu saya sekarang di Jakarta, setahu saya. Di Jakarta. Berarti setelah 2 tahun itu kamu sering ketemu ibu kamu atau tidak? Kalau 2 tahun itu, saya memang hidup sama ibu saya. Cuman sepengetahuan cerita dari ibu saya, ya ibu saya kerja, saya dititipkan ke kakak saya karena saya kan 2 bersaudara. Jadi saya hidup sama kakak, sama ibu waktu itu. Ya ibu kerja, saya sama kakak saya gitu. Tapi kebetulan pas 2 tahun saya dipulangkan ke desa. Berarti kakak kamu ikut dengan ibu di Jakarta, Ya, terus kamu tinggal dengan nenek. ya. Dan nenek, di situ ada nenek, ada kakek, Ya. ada siapa lagi di rumah nenek? Ada om juga. Ada om juga. Berarti dari 2 tahun itu kamu pisah dengan ibu ya. Tapi ibu setiap tahun rutin kunjungin kamu apa enggak? Kalau ibu kebetulan waktu itu saya ninggalin saya itu umur 2 tahun setengah. Saya baru bertemu secara langsung itu di umur 16. 2 tahun ke 16, cukup lama juga ya Riz ya? Nah, coba ceritakan bagaimana perjalanan kamu dari 2 tahun itu ya, tentunya kan bukan hal mudah ya Riz ya. Dari 2 tahun itu kamu menemukan jati diri kamu gitulah ya. Kamu mungkin menanyakan ke nenek, di mana ibu saya, di mana bapak saya, itu gimana responnya nenek? Untuk respon nenek ataupun respon saya juga itu dari kecil, dari saya umur 2 tahun saya sudah dikasih tahu, bahkan sebelum mbak saya cerita secara lengkap ibu saya di mana, bagaimana itu sudah ada orang lain yang cerita terlebih dahulu. Jadi ibarat namanya orang desa, saya pergi ke sini sudah diceritakan, dapat cerita di rumah ini, dapat cerita di rumah itu. Jadi saya sering mendapatkan cerita-cerita seperti itu tentang ibu saya, dan saya juga bertanya ke mbak saya, mbak saya juga berceritanya dengan bagus, tidak dengan namanya
ditinggal jauh kan lama kayak tanpa kabar, kayak ibarat orang nggak ada tanggung jawab. Tapi alhamdulillah mbah saya cerita dengan saya itu dengan baik. Jadi waktu saya kecil saya menangkapnya juga dengan yang negatif, positif. Mohon maaf, saya menangkapnya dengan positif. Mungkin ibu saya sedang kerja di sana, mencari nafkah, mudah-mudahan pulang seperti itu. Jadi selama kurang lebih 10 tahunan lebih itu ya saya menjalani hidup seperti biasa. Saya toh juga walaupun nggak ada ayah kandung saya ataupun ibu kandung saya masih punya kakek dan nenek. Ya ibarat kata lain mereka orang tua saya sekarang. Oke Rizky, jadi selama umur 2 tahun itu kamu ditinggal ya sama ibu Betul. kamu ya. Mungkin pas kecil itu misalnya ada omongan teman atau omongan tetangga yang menyudutkan kamu atau yang membuat kamu marah, ada apa tidak Riz? Kalau dibilang kayak gitu banyak banget, namanya kita hidup di lingkungan sosial, kadang ada orang yang mungkin positif, ada orang yang negatif gitu cara mereka ngomong seperti itu. Kalau dari teman-teman juga kadang dapat omongan kayak sembarangan banget begitu kalau ngomong tentang ibu saya. Tapi saya tetap respect lah, ibarat saya cuma ngiyain. Ibarat mereka ngomong ini, oh iya, tapi kalau mati saya juga punya kayak ibarat marah kayak gitu. Cuman saya mau melontarkan kata-kata semarah yang memang itu saya seperti itu menurut tanggapan mereka. Jadi daripada saya merusak hubungan sama orang lain, mending saya iyain aja. Yang penting di dalam hati saya, ibu saya baik kok. Iya, soalnya masa-masa krusial itu kan waktu SD gitu ya Riz ya. Jadi kamu mungkin menerima omongan-omongan yang tidak pas oleh tetangga atau teman kamu gitu ya. Nah, itu tapi kamu bisa mengkonternya dengan baik ya. Itu karena mungkin ya ada nenek itu tadi ya. Masalah yang terberat apa yang kamu alami waktu SD, SMP itu apa? Kalau masalah terberat itu waktu SD, saya itu benar-benar kayak waktu awal masuk SD masih kelas 1, cara pola pikir saya itu benar-benar terganggu karena mungkin saya sedang mencari mana ibu saya waktu masih kecil. Kayak saya lihat orang-orang punya orang tua lengkap gitu, kayak ibarat kok saya nggak punya, gimana ibu saya gitu. Jadi kadang saya mau belajar pun nggak fokus mikirin ibu saya gitu. Terus akhirnya nilai juga jeblok, terus kayak kepribadian juga kayak belum Stabil ya? Stabil seperti itu. Jadi enggak yang namanya jadi anak yang belum pintar banget gitu. Bahkan cara baca pun waktu itu masih telat banget. Ibarat baru udah masuk kelas 1 tapi cara baca tulis, cara saya baca itu belum bisa, sedangkan teman-teman saya waktu itu sudah bisa. Jadi itu terus saya masuk ke kelas 2 ada sedikit perubahan karena itu alhamdulillah bude saya yang bekerja di Jakarta bertemu dengan ibu saya. Awalnya itu katanya nggak kenal, tapi waktu ditanyain, oh ternyata ibu saya seperti itu. Dan berarti budenya kamu ketemu nggak sengaja di Jakarta? Terus teleponlah saya di situ. Itu berarti pertama kali setelah 2 tahun ya, ya, kamu nggak ketemu ibu kamu, itu pertama kali telepon dengan ibu kamu. Rasanya gimana tuh telepon apa? Waktu itu seneng banget, kayak ibarat, oh akhirnya ternyata saya punya ibu gitu, ibu saya soalnya kayak gini. Terus saya telepon, saya bilang, tapi saya lupa karena itu udah lama banget. Saya ngomongin apa? Terus yang dibilang itu apa pada saat itu? Pada intinya itu ibu nanyain kabar, terus gimana di sana, terus ibarat kayak ibu sama anak lah. Kamu udah plong pada saat Udah plong, itu? saya saat itu udah benar-benar, oh ya udah, berarti aku memang benar-benar punya ibu kayak gitu. Terus mulai naikin prestasi, alhamdulillah baca. Padahal waktu itu ada baru telepon ya? Iya, baru telepon. Terus kamu ada harapan lain nggak setelah kamu telepon itu? Apa harapan kamu ikut ibu atau ibu pulang gitu? Untuk harapan itu semoga ibu bisa pulang lagi. Pada saat itu ya. Terus waktu itu jawaban ibu apa? Saya bilang mau pulang kapan, tapi alasannya itu belum ada ongkos buat pulang. Belum ada ongkos buat pulang. Tapi kalau telepon sering nggak? Sering waktu itu. Waktu itu sering. Selagi budaya saya lagi di desa belum pernah. Kalau sekarang untuk saat ini sedang lost kontak. Sejak kapan berarti ini kamu? Lost kontak sejak saya mau masuk ke sini. Berarti udah mau 1 tahun ya? Mengganggu kamu apa enggak di sini? Untuk saat ini sih karena mungkin saya sudah terbiasa dari SMP, karena SMP juga saya pernah lost kontak juga sama seperti ini. Enggak sih, karena kalau menurut saya kalau saya terlalu mikirin yang hal seperti itu
masa depan saya mungkin terancam seperti itu. Jadi saya lebih baik saya fokus lah memperbaiki diri, meningkatkan prestasi, tunjukkan ke orang-orang, terutama ibu saya, kalau memang ibu saya bisa melihat saya sekarang. Oke. Kamu kan ini ya, dari SD memang tinggalnya dengan nenek ya. Nah itu sudah kamu tunjukkan nggak prestasi atau apa mungkin di SMP, SD aja? Kalau di SD mungkin saya menunjukkan prestasi itu kayak membuktikan ke orang-orang bahwasanya saya ini ibarat tinggal dengan nenek, orang tua nggak lengkap, tapi saya bisa membuktikan dengan saya meraih ranking 2 di sekolahan, ranking 3 gitu. Pokoknya Di SMP, waktu SMP atau di SD, Oh, di SD, saya di SD kamu udah ranking ya? ya dari kelas 2 itu saya udah sering banget ranking dan sampai kelas 6 benar-benar nggak ada nilai yang di bawah 10 ataupun 5 seperti itu. Jadi saya selalu masuk ke 5 besar, 3 besar. Gitu. Jadi itu pembuktian. Lalu di SMP saya juga membuktikan lagi dengan dari selama 3 tahun saya di SMP, saya belum pernah mendapatkan ranking di bawah 2. Jadi selalu satu, dua, itu pembuktian dari saya ke orang-orang bahwasanya orang dengan keterbatasan ini saya bisa menunjukkan seperti itu. Umur 2 tahun ya, bisa dengan bapak ya. Nah, kamu menanyakan bapak juga apa enggak pada saat itu? Untuk ayah sendiri, saya dari kecil entah mengapa itu saya nggak menanyakan sama sekali. Sampai sekarang pun untuk saya bertanya ayah saya seperti apa, saya belum berani. Belum pernah tanya? Belum pernah tanya. Kenapa? Karena mungkin saya takutnya ibu saya ada mungkin trauma ataupun apa dengan ayah saya, jadi takut saya nanya nanti malah tersinggung ataupun gimana. Jadi untuk sampai saat ini saya belum pernah menanyakan. Oke, memang tidak semua anak bisa berpikir seperti kamu ya Rizky ya. Kebanyakan kan yang terjadi di luar sana kadang-kadang ya memang tidak semuanya. Jadi kadang-kadang yang merasa tangki cintanya kosong, jadi mereka kadang mencari perhatiannya di luar ya. Mungkin di sisi lain kamu juga memang kasih sayang dari neneknya juga cukup ya. Di situ kan berarti ada kakek, ada nenek. Semuanya masih sehat sekarang? Untuk kakek udah meninggal dari saya kelas 4 SD mau naik ke kelas 5. Oh, berarti kamu hanya tinggal dengan nenek? Ya. Nenek kerja apa berarti? Untuk nenek itu kerjanya serabutan petani. Petani? Ya kadang kalau lagi musimnya panen ya kerja, ataupun lagi musimnya beres-beres berat sawah kayak gitu ya kerja, kalau enggak ya enggak. Berarti yang menghidupi kamu hanya nenek? Apa ibu juga ngirimin juga? Ibu nggak pernah ngirimin, jadi selama kamu tinggal dengan nenek yang ngidupin kamu nenek itu ya, karena ibu mungkin udah punya rumah tangga sendiri ya. Oke, dan bapak kamu juga kamu punya tidak mempermasalahkan lah ya bapak kamu itu gimana dan sebagainya gitu ya. Ini sebenarnya bagus ya Rizky, kamu juga ya alhamdulillahnya kamu diterima di SMK Jateng ya, karena memang SMK Jateng ini kan dikhususkan untuk mereka yang kurang mampu ya secara ekonomi ya Rizky ya, dan mereka bisa sekolah gratis di sini kayak gitu. Jadi saya lihat di diri kamu itu tadi, kamu hanya sebenarnya hanya ekonomi saja yang kurang ya, tapi kemampuan yang lain kamu banyak ya, dan bakat-bakat yang lainnya sudah kamu tunjukkan di aktif di SD maupun SMP ya. SMP kan juga aktif juga ya. Aktif di apa saja SMP? Kalau di SMP saya ikut OSIS, saya jadi ketua OSIS waktu itu, wakil terus jadi ketua, terus di pramuka saya juga jadi ketuanya seperti itu. Terus saya juga sering mengikuti lomba-lomba. Terakhir saya cuma sampai kabupaten sih, waktu itu juara Blitar. Tapi memang kalau SMK Jateng ini memang impian kamu dari awal atau kamu apa pertimbangannya dulu apa masuk? Kalau dari SMK Jateng sendiri, saya tahu itu dari kelas saya 8 SMP, kelas 2 SMP saya dapat info bahwasanya ada sekolah gratis di Purbalingga, SMK Jateng gitu. Terus saya makin waktu itu saya baru pikiran di sekolah gratis lumayan. Terus masuk ke kelas 9, saya sebenarnya kayak sempat berubah pikiran, tapi makin saya pikirin kalau misal saya sekolah di sini, siapa yang maksudnya mau ngasih uang saya seperti itu, siapa yang transport, jadi transport juga saya kadang pulang jalan berangkat nebeng orang kan gak enak daripada itu. Terus saya kepikiran saya pernah ada itu ditawarin sekolah SMK Jateng, terus akhirnya saya mencoba daftar.
Oke, memang kamu juga Masya Allah tidak kepikiran itu ya, tidak apa namanya mencari sekolah yang mungkin yang sesuai impian kamu kan mungkin ada ya, tapi kamu mampu mengalihkan karena pertimbangan-pertimbangan tadi itu ya, itu sih. Memang ya, insya Allah kamu sudah tepat gabung di SMK Jateng ini ya, ya. Iya betul. Jadi memang kayak makan, baju semuanya sudah di cover di SMK Jateng ini ya Mas ya. Iya betul sekali. Ini Riz, kamu kan memang tidak ada sosok bapak dan sosok ibu ya, tapi ada sebenarnya sosok kakek kamu ya di rumah ya, dan ada sosok ibu mungkin diwakilkan dari nenek itu ya, dan keluarga lain tidak ada di situ. Keluarga lain tidak. Okay. Terus cara menghadapi kamu, misalnya ada teman kamu yang mengejek itu atau tetangga lah, biasanya kan kadang gitu ya, itu mereka support atau gimana biasanya? Kalau tetangga sih kebanyakan support, cuman menurut saya supportnya itu belum cukup baik. Karena di balik support itu, support, mereka support, mereka kasih semangat ke saya, nyuruh saya buat tunjukin ke ibu saya, tapi dengan awalnya itu benar-benar merendahkan ibu saya. Oke, jadi walaupun kamu tahu ibu kamu meninggalkan kamu, tapi kamu juga tidak mau menjelekkan ibu kamu ya, Masya Allah, bagus sekali ya. Jadi Rizky gini deh, apa yang ingin kamu sampaikan ke ibu kamu gitu ya, kalau ibu kamu nonton podcast ini, kira-kira apa? Untuk ibu saya, kalau memang ditakdirkan bisa melihat video ini, saya mau sedikit menyampaikan kata-kata dari saya ataupun pesan dari saya, yaitu yang pertama, saya sayang banget sama ibu. Saya di sini tidak berpikir yang negatif-negatif untuk ibu. Semoga ibu sehat selalu di sana, bisa pulang, dan mudah-mudahan Allah bisa menakdirkan kita satu keluarga bisa untuk bertemu. Mungkin nanti saya insya Allah yang datang ke ibu, ataupun ibu yang punya kesempatan untuk datang ke sini. Mungkin itu. Oke, Masya Allah. Coba kalau bapak kan memang belum pernah ketemu sama sekali. Apa yang ingin kamu sampaikan ke bapak? Kalau ayah, saya cuma mau berpesan, ini anakmu yang ayah tinggal dari kecil, sekarang sudah di titik ini, harapannya kita bisa bertemu. Jadi tidak ada rasa dendam gitu ya Rizky? Walaupun bapak atau ibu sudah ninggalin kamu, tidak ada rasa dendam sama sekali gitu ya guys ya. Oke, bagus sekali kamu sudah menyampaikan harapan kamu ke orang tua. Ini coba ceritakan harapan kamu untuk teman-teman yang mungkin nasibnya kurang lebih sama, kira-kira apa Rizky? Kalau teman-teman di luar sana yang mungkin nasibnya sama dengan saya ataupun yang lebih mungkin dari saya, karena banyak juga saya dapat cerita itu, kadang saya juga bersyukur sih. Berarti kamu sering sharing di sini dengan teman-teman lainnya. Terus bagaimana menurut kamu? Menurut saya itu jangan jadikan itu alasan buat kamu sukses, karena yang menentukan kamu sukses ke depannya itu kamu sendiri. Kalau misal kondisi kamu mungkin saat ini dari segi keluarga mungkin belum lengkap ataupun ada kekurangan, jadikan itu semangat, jadikan itu bahan bakar buat kamu, buat nunjukin ke orang-orang bahwasanya keterbatasan kamu itu bukan penghalang buat kamu jadi sukses ataupun jadi apa di depannya. Oke. Di saat kamu lagi di titik terendah, itu biasanya apa yang kamu lakukan? Untuk dari titik terendah itu saya benar-benar kadang dari medsos dulu, dari medsos saya benar-benar off, ataupun saya memilih kalau di medsos itu mending saya mencari hal positif, karena benar-benar pengaruh dari medsos itu walaupun tanpa kita sadari kata-katanya memang motivasi Bu, tapi kadang motivasinya itu kurang pas buat saat ini. Kadang kayak kata-kata itu mendukung buat kita, tapi nggak bagus gitu loh Bu. Kayak ibarat bagusnya itu dalam konteks lain. Kayak malah jadinya kita berpandangannya negatif, kayak mungkin ya kamu udah benar, padahal posisi ada yang kurang dibenarkan. Tapi pernah nggak kamu diajak ke hal jelek gitu, misalnya rokok atau minum gitu, pernah nggak? Kalau namanya lingkungan sering, cuman saya tolak karena saya ada Mbak. Kadang yang di pikiran saya itu, saya jangan sampai melakukan hal buruk ataupun hal negatif, karena saya hidup dengan Mbak. Saya nggak mau merepotkan Mbak, saya nggak mau memalukan Mbak, karena posisi saya hidup di lingkungan sosial, saya nggak mau di umur Mbak yang udah tua malah harus menanggung malu dari saya. Masya Allah. Coba ini satu lagi nih.
harapan apa kamu di sekolah di SMK Jateng ini? Harapannya dari sekolah ini saya bisa untuk kedepannya nanti setelah saya lulus, sekolah ini menjadi jembatan bagi saya untuk meraih masa depan saya. Karena saya memiliki cita-cita yang cukup besar, baik itu mau bikin rumah berdua saya ataupun ibarat mencari kehidupan yang baru. Jangan sampai keturunan setelah saya mengalami hal seperti Cukup itu. berhenti di kamu lah ya, Cukup. harapan kamu nanti kamu dan keluarga kamu lebih baik semuanya ya gitu ya. Kamu pengen bekerja, usaha atau mau Untuk kuliah? saat ini sih saya pengen langsung bekerja. Langsung Ya, bekerja? karena umur mbak saya juga udah sepuh gitu, udah cukup tua. Saya pengen cepat-cepat membahagiakan. Jadi harapannya kamu setelah lulus dari sini segera kerja lah ya, biar bisa membantu nenek kamu ya, gitu ya. Sama tadi kamu apa pengen bangun rumah juga ya? Pengen bangun rumah ya. Ya, sebelum saya tutup ya Rizky ya, mungkin kamu bisa sampaikan gitu ya, pesan dari secara umum apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman di luar sana. Pesan dari saya, jangan jadikan kekurangan sebagai halangan, karena yang menentukan masa depan kamu itu diri kamu sendiri. Jangan selalu mencari-cari alasan, jadikan alasan itu sebagai api kamu, jadikan alasan itu sebagai bahan bakar kamu, bahwasanya kamu dengan keterbatasan kamu mampu meraih segalanya. Ya, tidak semua anak tumbuh di rumah penuh dengan tawa ya. Ada yang setiap hari harus bertahan dengan keadaan yang kurang menguntungkan. Tapi hebatnya mereka harus tetap punya mimpi dan mewujudkannya. Jadi semoga podcast pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Rizky ya. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil hikmah dan bisa mencontoh hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Rizky. Ya, Rizky. Saya kira cukup ya Rizky ya. Terima kasih sudah ada di podcast dengan cerita mereka with Bu Enya, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih ya Rizky ya atas waktunya, dan kamu bisa kembali lagi nanti di folder pembelajaran lagi ya. Ya, terima kasih. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.